dalil waktunya sholat. Waktu sholat itu dalilnya hadis mutawatir. Seluruh umat Islam saat itu sepakat bahwa memang Nabi Muhammad SAW. Ini sudah disebutkan sedari awal perkataan-perkataan kayak gini ya. Kamu yang dengar-dengerin ya, yang mentasdik apa yang saya katakan, satu orang tolol ya, jangan ngebawa lebih banyak orang tolol lagi. Yang merusak tasawuf adalah orang-orang ngikuti jalan ahli tasawuf tapi nggak pakai petunjuk syariat. Wah, ini bahaya banget. Dari masa ke masa yang merusak mereka itu benalu-benalu tasawuf. Masih terus diangkat dan diviralkan sejumlah media sosial sederet seruan Abah Setu yang bangga memiliki retorika yang tenang dengan gaya bicara yang tampak cerdas. Namun ia mulai menyusupkan narasi yang bukan hanya berani tapi juga radikal. Benarkah Abah Setu sedang membedah ilmu tinggi yang katanya ma'rifat, ataukah itu hanya akal-akalan logika yang sedang menelanjangi pondasi iman kita? Tetap di sini karena kita akan membongkar apa yang sebenarnya ada di balik tabir berbagai narasi sang pemain ilusi hati ini, hingga Buya Yahya mengungkap tuntas. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Itu kan omongannya, ya omongannya itu tolol, itu kafir sudah ini. Ya, oh kamu kan bukan mufti urusan. Ini sudah disebutkan sedari awal perkataan-perkataan kayak gini ya. Saya urusan lah si Setunya mah. Ini kamu yang dengar-dengerinnya, yang mentasdik apa yang si Setu katakan, jangan ke bawah. Satu orang tolol ya, jangan ngebawa lebih banyak orang tolol lagi. Kamu jangan masuk salah satu orang yang ke bawah tolol sama si Setu. Biarin aja dia yang sedari awal ngajinya nggak bener, ngajinya itu tidak berjenjang, kemudian dia sekarang jadi ngomong kamu ke bawah tolol. Bego itu. Kamu dapat dari mana ilmu kayak gini? Ilmu setan ini mah. Ya setan aja nggak bakalan sekoplok kamu tuh. Iblis itu nggak bakalan setolol si Setu ini. Ya, nggak bakalan setolol dia. Ini apa maksudnya? Mentajali. Apa maksud tajali tajala itu? Maksudnya apa? Watul awalnya apa? Tatkala disebutkan ke Allah apa? Apakah itu af'al atau sifatul af'al atau apa? Atau dia hanya mazhar saja? Ya, kalau kamu nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, kamu nggak bakalan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan tuh. Tolol saya mah. Inilah Abah Setu, sosok kontroversial dan pemain kata-kata yang ulung, yang mampu membungkus opini liar seolah itu adalah sebuah kebijaksanaan biasa. Namun jika kita teliti lebih dalam, apa yang ia sampaikan adalah serangan frontal terhadap syariat. Bayangkan, dengan santainya ia mengklaim bahwa agama hanyalah karangan ciptaan manusia. Bahkan ia menyebut sholat 5 waktu sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak penting, karena menurutnya bahwa kiamat itu tidak ada. Ia menafsirkan agama berdasarkan pemikiran sendiri, lalu dengan berani memberikan jaminan surga bagi mereka yang tidak sholat asal berbuat baik, menjadi sebuah ungkapan yang terdengar sangat manis di telinga. Nek males sholat, males gak usah kakek ngomong. Itu analisis itu. Yang jelas, yang harus kita ketahui, kita yakini, kita amalkan adalah perintah sholat pasti ada berkali-kali dalam Al-Quran. Kita diperintah sholat. Allah SWT memerintahkan kita untuk sholat. Aqimus sholat, tegakkan sholat itu berulang-ulang. Gimana cara sholat? Di Quran tidak dijelaskan detailnya, tidak dijelaskan waktu-waktunya. Yang menjelaskan Nabi SAW hadis. Lu mana dalil waktunya sholat? Waktu sholat itu dalilnya hadis mutawatir. Mutawatir itu aklamatif. Seluruh umat Islam saat itu sepakat bahwa memang Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu. Kemudian antar generasi terus dikerjakan. Inilah sederet bahaya dari sebuah pola pikir yang menjanjikan keselamatan sambil menghancurkan ketaatan. Sekilas ucapannya terdengar seperti ilmu ma'rifat, seperti hanya narasi yang menyembah adalah yang disembah itu sendiri, ungkap Abah Setu.
Mari kita tanya satu pertanyaan sederhana, siapakah manusia yang paling mengenal Allah? Jawabannya jelas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi yang kakinya bengkak karena sujud tetap sholat, lantas siapa kita? Manusia yang amalnya penuh lubang, tapi berani berkata tidak perlu sholat. Ini bukan soal merasa dekat atau sudah sampai kepada Tuhan, tapi ini soal kepatuhan karena Islam memiliki garis pembatas yang sangat jelas. Dan penjelasan Buya Yahya berikut akan menegaskan bahwa sholat bukan sekedar pilihan tapi identitas. Menghilangkan sholat dengan alasan hati baik adalah sebuah penyesatan yang nyata. Idil ilmu wal amalu, sebab yang namanya ilmu dan amalmu itu kalau bila tidai syar'i, kalau tidak atas dasar ngikuti petunjuk syariat, dolalatun, kesesatan. Lah petunjuk syariat itu siapa yang tahu? Ulama dong. Kalau ibadah ya ulama fikih dong. Makanya bicara tasawuf nggak pakai fikih bahaya ini. Apalagi nanti menyinggung akidah, bahaya. Maka bertasawuf harus berbekal namanya ilmu akidah yang kuat, guru tasawuf. Dan berbekal dengan ilmu fikih, nggak megang dua-duanya nggak akan bisa itu semuanya. Bisa sesat keimanannya, bisa sesat ibadahnya. Ini Imam Ghazali dengar, ini serius bener Imam Ghazali ini. Ini nasihat buat yang sudah mulai jadi ustadz nih, yang sudah ngerti ilmu-ilmu karamah, ilmu wilayah, ilmu hebat, ini dinasihati bener ini. Wa yambahilaka ala takhtar, awas. Hendaknya engkau ini sudah ustadz, ini kan muridnya ustadz semua, penuntut ilmu, santri, jangan tertipu bisa syatoh itu omongan yang tak berarti. Satohat, omongan yang tak berarti itu maknanya mungkin diucapkan oleh orang yang nggak punya kesadaran. Kalau disebutkan orang biasa nggak pakai timbangan akal dan tidak pakai timbangan syariat. Hanya satohat ini bisa saja muncul dari orang yang memang nggak mengerti ilmu atau orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah, misalnya para wali. Pun demikian kalau satohatnya wali nggak bisa kita jadikan pegangan. Dalam bahasa sederhana nggak bisa diterima omongannya, tapi juga nggak perlu ditolak, biarkan saja. Makanya salah kalau menghadirkan satohat sebagai ilmu yang diajarkan, disampaikan, sesat. Hati-hati yang mulai belajar tasawuf, jangan merusak ilmu tasawuf. Jadi harus tasawuf betul-betul dipakeri dengan syariat tadi, supaya nggak liar. Sebab kalau keluar dari syariat liar, nanti omongannya ngaco, nggak ada timbangan syariatnya, bisa melanggar akidah, melanggar fikih, dan banyak dikisahkan pada zaman dulu tuh ada. Makanya guru tasawuf tuh harus belajar. Makanya Imam Qurdi menyebutkan bahwasanya merinci tentang syarat-syarat seorang mursyid, seorang guru mursyid, ayakuna aliman bi furu'i syariati. Di samping akidah, ya akidah pasti, di antaranya harus mengerti tentang furu' syariah, tentang ilmu fikih. Jangan sampai sesat, nggak pernah belajar, ngaco, ibadahnya ngarang nanti. Belum lagi nanti bicara-bicara yang ghaibiyat misalnya, berarti tidak menekuni ilmu akidah, ngarang tentang yang ghaib. Ilmu di pasar, di kampung, ilmu di gardu, di bawah. Cerita tentang yang ghaib bukan atas dasar. Sebab kalau ghaib itu ada aturannya. Bagaimana kalau kita bicara tentang yang ghaib? Harus dengan berita yang pasti dari Al-Quran. Kalau Al-Quran mesti mutawatir, maknanya jelas. Kemudian dari hadis mutawatir, atau bukan dari hadis yang mutawatir tapi disepakati oleh pemahaman para ulama, bukan lantur. Makanya bahaya sekali ya. Maka yang merusak tasawuf itu adalah istimewa. Yang merusak tasawuf adalah orang-orang ngikuti jalan ahli tasawuf tapi nggak pakai petunjuk syariat. Ini bahaya banget. Dari masa ke masa yang merusak mereka itu benalu-benalu tasawuf dan merusak ahli tasawuf itu. Sehingga kenapa muncul pembenci-pembenci tasawuf? Ya karena modelnya manusia semacam ini. Imam Ghazali marah betul dalam hal ini. Jadi apa yang sebenarnya kita hadapi? Kita menuju sebuah era di mana tidak semua yang terdengar dalam itu benar, dan tidak semua yang terasa tenang itu menyelamatkan. Jangan sampai kita tertipu oleh gaya bicara yang pintar, namun membawa kita melangkahi perintah Sang Pencipta.
Ingatlah bahwa semakin seseorang dekat dengan Allah, ia tidak akan menjauh dari sujudnya. Ia justru akan semakin tunduk dan merasa kecil, dan sholat adalah bukti cinta yang paling nyata. Jika kamu mengaku mencintai Allah namun enggan bersujud di hadapannya, lantas cinta seperti apa yang sedang kamu bangun? Maka segeralah kembali ke sajadah, karena di sanalah titik paling rendah saat dahi menyentuh bumi. Itulah posisi tertinggi bagi seorang hamba.